Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Ibu. Hari ini kita akan meneruskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang menentukan pemilihan bentuk benda. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, yaitu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang menentukan pemilihan bentuk benda. Manusia memanfaatkan benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kegunaan dan sifatnya. Benda-benda di sekitar kita umumnya terbuat dari logam, plastik, kayu, dan karet. Bahan-bahan tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sifat bahan yang digunakan harus sesuai dengan benda yang dihasilkan. Hal ini dilakukan agar benda tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, berikut ini merupakan faktor-faktor yang menentukan pemilihan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama yaitu pada benda logam. Tentu kamu ingat bahwa logam merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Logam juga bersifat keras dan kuat. Benda-benda yang termasuk ke dalam logam yang pertama yaitu besi, yang kedua yaitu aluminium, yang ketiga yaitu tembaga. Yang pertama yaitu besi. Besi mudah berkarat sehingga tidak banyak digunakan sebagai alat masak. Besi juga memiliki sifat yang berat dan keras. Nah, peralatan yang terbuat dari besi dan baja biasanya dilapisi zat anti karat. Contohnya seperti setrika, palu, dan tang adalah contoh peralatan yang terbuat dari besi. Kemudian aluminium. Aluminium memiliki kelebihan dibanding dengan jenis logam lainnya. Logam ini ringan, cukup keras, konduktor yang baik, tahan karat, dan murah. Nah, maka dari itu aluminium biasanya banyak dimanfaatkan sebagai alat masak. Nah, contoh peralatannya seperti panci, wajan, serta kaleng minuman. Yang ketiga yaitu tembaga. Tembaga adalah penghantar listrik yang paling baik. Tembaga tidak mudah berkarat dan lentur. Oleh karena itu, tembaga digunakan untuk membuat kabel listrik dan peralatan elektronik. Kemudian kayu. Kayu mudah mengalami pelapukan. Namun kayu tidak berkarat, mudah dibentuk dan tembus air. Seperti halnya logam, kayu juga memiliki sifat keras dan kuat. Karena sifat itulah kayu digunakan untuk membuat berbagai perabotan rumah tangga. Misalnya meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Kayu juga bisa sebagai bahan bangunan seperti kusen rumah dan jendela. Sifat kayu mudah menahan panas, dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pegangan pada peralatan masak. Nah, sifat itu membuat tangan tidak bisa merasakan panas saat panci diangkat dari kompor. Yang ketiga yaitu plastik. Plastik adalah bahan yang paling sering digunakan oleh manusia. Plastik memiliki sifat tidak tembus air, tidak dapat menghantarkan panas atau isolator, ringan, awet, dan murah. Maka dari itu, biasanya banyak sekali yang menggunakan plastik sebagai bahan dari suatu benda. Contohnya seperti pada ember, kemudian plastik kemasan, kemudian ada yang menggunakan gelas, piring, bahkan ada yang digunakan sebagai lemari dan bak mandi. Namun plastik ada kekurangannya, yaitu plastik tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai. Jadi plastik sebaiknya didaur ulang agar tidak
mencemari lingkungan. Yang terakhir yaitu karet. Sifat yang khas dari bahan karet adalah lentur atau elastis. Benda dari bahan karet umumnya tidak patah meskipun dibengkokkan, ditarik, ataupun dilipat. Karet berasal dari getah pohon karet yang disadap atau ditoreh. Karet termasuk juga isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Karena sifat-sifat itulah karet digunakan untuk membuat berbagai benda. Contohnya, ban kendaraan, balon, sendal jepit, penghapus karet, bahkan bola sepak. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.